Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Mahendra dengan NIM G00252236 dari kelompok B8. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai OGF. Jadi di sini ada seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Yang pertama dijelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Ada jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Ada jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kuldosentesis dan kolpotomi. Nah, di sini yang pertama ada alur perjalanan oosit. Nah, alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Yang pertama ada ovulasi. Nah, oosit itu keluar dari ovarium pada pertengahan siklus menstruasi. Folikel digraaf yang matang di ovarium akan ruptur akibat lonjakan LH. Dan saat itu yang dilepaskan sebenarnya adalah oosit sekunder. Nah, yang masih oosit ini dikelilingi oleh zona pellucida dan corona radiata. Secara anatomi, oosit tidak langsung masuk ke tuba karena ovarium tidak melekat langsung pada ujung tuba uterina. Jadi setelah ovulasi, oosit itu akan keluar dulu ke rongga peritoneum pelvis di dekat ovarium. Yang kedua ada penangkapan oosit oleh fimbriae setelah dilepaskan. Oosit itu akan ditangkap oleh Fimbriae tuba uterina, terutama Fimbria ovarica yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Fimbriae ini bergerak aktif dan membantu mengarahkan oosit ke arah ostium abdominal tubae uterina. Pergerakan ini dibantu oleh gerakan cilia epitel tuba, kontraksi peristaltik halus tuba uterina. Nah, jadi oosit masuk ke tuba bukan karena jatuh sendiri, tetapi karena ada mekanisme anatomi dan fisiologis yang menuntunnya. Yang ketiga ada masuk ke infundibulum tuba uterina. Dan setelah ditangkap fimbriae, oosit itu masuk ke bagian pertama tuba yaitu infundibulum. Em, di sini oosit mulai bergerak lebih dalam ke arah uterus. Gerakan ini tetap dibantu oleh cilium mucosa tuba dan kontraksi muskularis tuba. Yang keempat ada bergerak ke ampula. Dari infundibulum, oosit itu menuju ke ampula tuba uterina, yaitu bagian terpanjang dan paling lebar dari tuba. Nah, yang kelima dilanjut ke isthmus. Bila fertilisasi tidak langsung terjadi atau setelah fertilisasi sudah terjadi, hasil konsepsi itu akan bergerak eh, di bagian tuba yang lebih sempit yaitu isthmus tuba uterina. Yang keenam ada masuk ke pars uterina atau intramuralis setelah melewati isthmus, oosit atau zigot itu akan masuk ke pars uterina tuba, yaitu segmen tuba yang menembus dinding uterus. Yang ketujuh ada mencapai kavum uteri. Nah, akhirnya oosit yang tidak dibuahi itu atau lebih sering zigot atau morula, apabila sudah terjadi fertilisasi akan masuk ke kavum uteri melalui ostium uterina tubae. Lalu selanjutnya ada lokasi tersering fertilisasi. Itu lokasi terseringnya ada di ampula tuba uterina. Fertilisasi itu paling sering terjadi di ampula tuba uterina, terutama pada perbatasan ampula ismus. Mengapa ampula menjadi tempat fertilisasi? Yang pertama itu lumen lebih luas. Ampula memiliki lumen yang lebih lebar dibanding ismus, sehingga memudahkan pertemuan sperma dengan oosit. Yang kedua ada mukosa sangat berlipat. Mukosa ampula itu kaya akan lipatan yang membantu mempertahankan oosit, mendukung transport sperma. Yang ketiga ada aktivitas silia tinggi. Nah, epitel tuba di ampula itu banyak memiliki sel bersilia yang membantu menggerakkan oosit dan hasil konsepsi ke arah uterus. Yang keempat ada lingkungan biokimia paling mendukung sekret tuba pada ampula mendukung fasitasi sperma, kelangsungan hidup sperma, dan viabilitas oosit. Nah, yang selanjutnya ada nilai klinis fornix posterior. Mengapa fornix posterior itu memiliki nilai klinis penting? Yang pertama itu apa itu fornix posterior? Fornix vagina adalah cekungan di sekitar serviks akibat serviks menonjol ke dalam lumen vagina. Fornix itu dibagi menjadi fornix anterior, posterior, lateral kanan, dan lateral kiri. Fornix posterior adalah bagian fornix yang terletak di bagian belakang serviks. Nah, mengapa fornix posterior penting secara anatomi? Karena tepat di belakang fornix posterior itu terdapat cavitio rectouterina, yaitu ruang peritoneum antara anterior itu ada uterus atau cervix bagian posterior, ada posterior itu rectum. Fornix posterior itu terpisahkan dari cavum Douglas hanya oleh dinding vagina bagian posterior atas, jaringan tips penunjang sama peritoneum. Nah, yang ketiga ada nilai klinis. Nah, fornix posterior itu karena kedekatannya dengan cavum Douglas, fornix posterior itu penting untuk eh, evaluasi cairan intraperitoneal pelvis. Akses diagnosis, aknes diagnostik ke pouch of Douglas
penilaian nyeri tekan, nodul atau massa pelvis posterior, misalnya pada endometriosis, pada pemeriksaan ginekologi, varniks posterior juga bisa terasa nyeri pada pit atau salpingitis. Lalu yang keempat adalah hubungan dengan kuldosentesis. Definisi kuldosintesis adalah tindakan menusukkan jarum melalui fornix posterior untuk mengambil cairan dari kafum Douglas. Tujuannya itu digunakan untuk mendeteksi apakah ada cairan abnormal di rongga pelvis. Indikasi klasik paling klasik itu pada ruptur kehamilan ektopik, kecurigaan pendarahan intraabdomen pelvis, kadang untuk evaluasi pit atau abses pelvis. Nah, pada kehamilan ektopik yang ruptur, darah itu sering berkumpul di kafum fornix posterior. Mengapa Vernix posterior itu dipilih untuk kuldosintesis? Karena jaraknya itu paling dekat dengan kafum Douglas, aksesnya itu langsung dan tidak perlu membuka dinding abdomen. Lalu resikonya itu juga karena di belakangnya ada kafum Douglas, lebih posterior lagi rektum, maka bila prosedur tidak tepat dapat terjadi perforasi rektum, pendarahan, cedera organ sekitar, sama infeksi. Yang kelima itu hubungan dengan kalpotomi. Kalpotomi itu insisi pada dinding vagina dan yang paling sering relevan di sini adalah kalpotomi posterior yaitu insisi melalui fornix posterior. Tujuannya sendiri itu kalpotomi posterior dilakukan untuk masuk ke kafum Douglas untuk akses operasi ginekologi tertentu dan membantu tindakan laparoskopi atau prosedur transvaginal. Mengapa kalpotomi Mengapa kalpotomi posterior dipilih? Karena fornix posterior itu jalan pintas anatomi ke rongga pelvis. Secara anatomi, fornix posterior itu memang merupakan area vagina yang paling dekat dengan peritoneum pelvis posterior, sehingga dapat dipakai sebagai surgical window menuju pouch of Douglas atau PMC. Nah, fornix posterior itu penting secara klinis karena merupakan bagian vagina yang paling dekat dengan cavum Douglas, yaitu lokasi berkumpulnya cairan patologis pelvis. Karena itu, fornix posterior itu menjadi jalur penting masuk kuldosentesis yang menjadi aspirasi cairan dari cavum Douglas. Lalu, kolpotomi posterior itu untuk insisi transvaginal untuk akses ke rongga pelvis. Jadi, inti anatominya adalah fornix posterior itu pintu masuk transvaginal ke pouch of Douglas. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.